Semenjak ngikutin Edis TV itu yang saya nggak tahu ya jadi tahu. Ya, tapi masih Itu Islam. masih. Masih Islam, sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat ya. Coba Jangan gitu Bang Edi. apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu lalu menjadi tahu setelah nonton Edis TV. Seperti yang Bang Edis bilang itu yang Nabi Muhammad nikahi Aisyah 6 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan Nah, digauli itu atau saya hidup baru berumah tahu. tangga ketika berumur 9 tahun. Iya, itu saya baru tahu. Terus ada setan di hidung, itu saya baru tahu. Anda Kirain merasa bagaimana ketika mengetahui itu? merasa aneh aja gitu Bang Edis. Dengan Muhammad, dengan tokoh Muhammad yang selama ini Anda dengar baik, demikian, sempurna, suri tauladan. Tiba-tiba Anda tahu ini, terkejutlah Anda ya. Sangat terkejut sekali Bang Edis. Terkejut sekali. Ya, mungkin butuh proses kalau jadi semuanya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saya mengerti. Apalagi sudah Islam, sudah mendarah daging, terus tahu keadaan seperti ini, akhirnya buyarlah semua ya. Yang taunya Muhammad, Rasul gitu, suri tauladan, tapi kok ternyata begini gitu ya. Saya juga sih sadarnya sih, maksudnya saya kan muslimnya kan muslim keturunan ya. Nggak mendalami juga. Kan saya sering bilang kalau Tahu lah. kan saya Banyak sering yang bilang. nggak tahu, banyak yang nggak paham. Ya kan saya sering bilang, alasan seseorang menjadi Islam karena dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam atau tidak mengerti tentang agama Islam. Seandainya dia mengerti, maka dia akan meninggalkannya. Hanya menyampaikan itu saja kalau atau ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, 19.700 orang. Sebenarnya banyak sih. Apalagi contohnya misalnya. Ngikutin Bang Edis aja deh. Oke lah. Kalau begitu menonton saja ya. Oh iya, sebentar. Apa itu? Terus saya juga ngikutin yang Bang Edis sama Pak Cakra itu loh. Oke, oh ya. Iya. Yang bagaimana saya membahas mengenai agama Islam itu bagaimana itu ya, diskusi kebangsaan itu ya, khusus temanya ya. Iya. Itu Pak Cakra itu juga dulu dia mantan Muslim tuh. Emang sekarang udah nggak muslim? Udah bukan Muslim lagi dia. Itu orang Aceh itu Pak Cakra itu. Kalau nggak salah dia bilang katanya muslim versi dia sendiri deh kalau nggak salah ya. Iya, Muslim versi dia kan tidak mengakui Muhammad. Orang yang tidak mengakui Muhammad bagaimana mungkin dikatakan dia seorang Muslim? Ya kan? Iya sih. Ya Muslim tapi Muslim versinya dia tidak percaya dengan sosok Muhammad begitu. Nah berkat Bang Edis juga yang naik haji itu, ya sekarang jadi masuk akal aja gitu, jadi masuk akal. Iya. Maksudnya? Jadi paham. Ya maksudnya yang naik haji itu loh. Yang main lempar-lemparan batu gitu. Iya itu. Soalnya saya lihat di VT-nya Buya Syakur kalau nggak salah. Iya Buya Syakur. Katanya main lempar-lemparan, main apa ya pokoknya. Camping-campingan gitu kan. Lari-larian. Iya itu. Dia jelasinnya susah, tapi saya paham gitu. Iya. Tapi jelasinnya susah. Saya dulu pernah cerita gitu sama seorang penjual sate. Saya termasuk salut ini sama ibu-ibu penjual sate ini. Ya kan? Dia begitu rajin kerja, ya kan? Saya ngobrol sama dia. Ibu ini kok penjual sate udah lama sekali, pasti udah banyak duitnya. Dia senyum-senyum saja. Kenapa kok tidak heboh seperti ibu-ibu lain? Saya ini mau naik haji, kata dia. Berapa tahun nabungnya? 30 tahun biar bisa naik haji, katanya dia. Dalam hati saya itu miris loh. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga membenting tulang kerja 30 tahun, ngantri 30 tahun. Sampai sana cuman main-mainan, lempar-lemparan batu, cium-ciumin batu, terputerin batu. Coba bayangkan kalau uangnya itu untuk muter, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga dia. Gitu loh. Bukankah ini sebenarnya dalam tanda kutip ini kebodohan yang terus-menerus dibiarkan? Begitu loh. Kenapa kok main lempar-lemparan batu? Katanya rumah setan dilempar makin gede. Bukannya lari setannya malah makin gede. Malah jadi 3 lagi sekarang. Gimana? Malah jadi 3. Dan korban yang berjatuhan akibat daripada ritual lempar jumroh itu ribuan. Dan setiap tahun itu hampir setiap tahun selalu memakan korban jiwa. Iya, saya lihat emang. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya
Al-Baqarah 125 dijadikan tempat itu adalah tempat yang aman. Bagaimana tempat yang aman tetapi tiba-tiba di situ terus-menerus ulang tahun kecelakaan. Ulang tahun selalu terjadi malapetaka di situ. Injek-injekan lah. Kemarin juga perempuan, mohon maaf tuh sampai katanya dipegang begitu. Ada kan videonya pasti pernah nonton kan? Iya, saya lihat di video. Bagaimana itu jadikan tempat aman? Kalau nggak ada orang Jepang, nggak ada orang ini, itu udah jadi genangan air. Ka'bah itu, kalau kalian cek bagaimana sejarahnya, itu tempat kubangan air. Coba kalau misalnya kalian ketik ya, banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini. Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus. Air terus. Ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih. Sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya, kita lihat nih. Nih, orang sampai berenang tuh. Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir terus. Nah, kita nggak usah ribet-ribet mau menguji itu. Kita nggak usah ribet-ribet. Sudah pasti Tuhan yang mendirikan rumahnya di kubangan air. Sudah pasti Tuhan-Tuhanan. Pasti Tuhan-Tuhanan. Orang saja nggak ada yang dirikan rumahnya di kubangan air. Mau orang diri... Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba bayangin beli rumah, oke? Serah terima sama penjual rumah, sama developer, ya kan? Tiba-tiba kita tidur malam, ngorok. Pagi-pagi bangun, tahu-tahu sudah kubangan air di bawah tempat itu. Apa yang akan kamu ucapkan kepada developer, kepada orang yang membangun rumah? Pasti kata-kata gubluk dan kata-kata makian, betul? Ini bengak, ini yang bangun rumah di sini nih gimana? Apa nggak dihitung dulu ini bagaimana? Ini hujan kok banjir. Nah, orang saja tukang tidak mau mempertaruhkan namanya, tidak mau mempertaruhkan reputasinya, mendirikan tempat yang akan menjadi kubangan air. Makanya tukang kalau mau bangun rumah, dia lihat air akan bertumpuk di situ, dia bilang, timbun. Uruk dulu, baru saya mau bangun. Kalau enggak, rusak nama saya gara-gara ini. Itu tukang yang enggak sekolah, enggak tamat SD. Tahu dia. Di dalam Bible dikatakan,